Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Pada sesi pertama kami sudah sampaikan 7 balasan pahala yang besar di dunia bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sekarang kita akan lanjutkan sesi yang kedua. 5 balasan pahala yang besar disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada aroma kasturi. Di dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaim atyabu 'indallahi yaumal qiyamah min rihil misk." Dan demi jiwa Muhammad berada di genggamannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat daripada aroma kasturi. Mengapa minyak wangi kasturi? Karena salah satu minyak wangi yang sering dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah minyak kasturi, dan sebaik-baik aroma minyak wangi adalah minyak wangi kasturi. Dan disunnahkan bagi wanita yang bersuci dari haidnya untuk menggunakan minyak kasturi. Hal ini demi merajut keharmonisan dan kemesraan antara suami dan istri. Ruh orang yang beriman setelah dicabut oleh malaikat maut, ruhnya beraroma kasturi, hingga para malaikat ketika mencium ruh mereka bertanya-tanya, ruh siapa ini yang aromanya lebih wangi daripada minyak kasturi? Dan kelak pada hari kiamat, saat orang-orang beriman masuk ke dalam surga, maka mereka akan menyaksikan bahwa tanah surga terbuat dari kasturi. Balasan yang kedua, puasa akan memberikan syafaat kepada orang yang mengerjakannya. Di dalam hadis Sahih Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam, ay Rabbi, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar, fasyafi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an, ay Rabbi, mana'tuhu an-nawma bil lail, fasyafi'ni fihi. Faqal fayusyafa'an." Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Puasa akan berkata, "Hai Rabbku, aku telah menahan hambamu ini dari makan dan nafsu syahwat, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya." Al-Quran akan berkata, "Hai Rabbku, aku telah mencegah hambamu ini dari tidur di malam hari karena membaca Al-Quran, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, diizinkanlah kepada keduanya untuk memberikan syafaat. Syafaat artinya adalah pertolongan atau bantuan. Maka apabila orang diberikan syafaat, maka dia ditolong dan dibantu untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan yang ketiga adalah surga. Di dalam hadis Sahih Muslim disebutkan, ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram
walam azid ala dhalika syai'an a'adkhul al-jannah? Qal na'am. Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu apabila aku mengerjakan salat fardu 5 waktu? Aku berpuasa di bulan Ramadan, aku menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan, dan aku tidak menambahkan sedikit pun dari itu semua. Apakah aku bisa masuk surga, wahai Rasulullah? Maka beliau alaihi salatu wasalam menjawab, ya, kamu bisa masuk surga. Balasan orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena Allah, karena iman, dan ingin meraih ridho Allah adalah surga. Yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan diperintahkan untuknya masuk surga melalui pintu khusus bernama Ar-Rayyan. Di dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan, yadkhulu minhu as-sha'imun, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yuqal, aina as-sha'imun? Fayaqumun, la yadkhul minhu ahadun ghairuhum. Fa idza dakhalu ughliqa, falam yadkhul minhu ahad." Sesungguhnya di surga ada pintu yang bernama Ar-Rayyan. Ini diperuntukkan hanya kepada orang-orang yang berpuasa, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang boleh memasukinya. Maka kelak akan dikatakan, mana orang-orang yang berpuasa dulu di dunia? Mereka segera semuanya berdiri dan dipersilahkan masuk ke surga melalui pintu Rayyan, dan tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk ke dalamnya kecuali mereka. Setelah mereka memasukinya, maka pintu tersebut ditutup dan tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk ke dalamnya kecuali mereka. Yang kelima, orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Di dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifan." Tidaklah seorang hamba berpuasa 1 hari di jalan Allah kecuali akan dijauhkan wajahnya atau dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Maksud daripada fi sabilillah adalah mardhatillah. Orang berpuasa ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dirinya akan dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala-pahala yang besar kepada kita semua sehingga kita akan berbahagia di dunia dan di akhirat kelak. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.